Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dalam mata kuliah Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Asok Profesor Dr. Anissa Mardatila, SOS MSI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi komunikasi dalam negosiasi bisnis. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Negosiasi itu bukan sekedar hanya soal tawar-menawar harga, tetapi lebih kepada upaya mencari kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberhasilan dari negosiasi itu sangat bergantung kepada kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan baik. Yang paling penting dalam berkomunikasi itu kita harus memperhatikan pola dan gaya kita dalam berkomunikasi. Seperti misalnya kita berada di forum yang formal, maka tentu kita menggunakan bahasa dan gaya yang formal pula. Langkah-langkah komunikasi efisien dalam perundingan bisnis menurut Ehrman itu ada 5, yaitu yang pertama, pengumpulan fakta. Sebelum kita memasuki meja negosiasi, kita memerlukan pengumpulan fakta dan jangan datang dengan tangan kosong. Kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu siapa lawan bicara kita, apa bisnisnya, bagaimana kebiasaannya, dan apa yang menjadi kepentingannya. Dengan ini kita bisa tahu dan menyesuaikan strategi komunikasi kita sejak awal. Yang kedua itu ada perencanaan. Langkah kedua ini adalah menyiapkan rencana pembicaraan, yang mana sebelum kita berdialog, kita itu perlu membuat terlebih dahulu secara garis besar poin-poin pentingnya yang ingin kita sampaikan. Dan kita juga harus menentukan hasil apa yang ingin kita capai. Yang ketiga itu adalah komunikasi. Saat negosiasi berlangsung, kita memerlukan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita, agar tidak terjadi miskomunikasi dengan lawan bicara kita. Yang keempat itu ada respon balik, yaitu kita memerlukan kita perlu membaca bahasa tubuh lawan bicara kita. Misalnya kalau mereka mengangguk itu tandanya setuju, kalau mereka menggeleng itu mungkin ada keberatan gitu. Dengan memperhatikan ekspresi dan gerak tubuh ini, kita dapat menyesuaikan cara berbicara kita agar negosiasi tetap berjalan dengan lancar. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah penilaian. Setelah negosiasi selesai, maka dilakukanlah evaluasi. Tujuannya itu untuk dapat mengetahui apa tujuan komunikasi ini berjalan dengan lancar, apakah tercapai, atau apakah perlu pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah komunikasi sebagai teknik dari negosiasi. Komunikasi sebagai teknik dari negosiasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari sebuah kesepakatan yang kita lakukan. Dalam proses negosiasi, komunikasi itu menjadi jembatan utama untuk menyampaikan kepentingan, pendapat, dan harapan dari masing-masing pihak. Negosiasi itu tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Seorang negosiator itu harus mampu mendengarkan secara aktif, memahami maksud tersembunyi dari lawan negosiasinya, dan merespon dengan cara yang tepat. Selain komunikasi verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana pesan kita itu diterima. Dalam praktiknya, komunikasi itu digunakan sebagai alat untuk membangun kepercayaan, menciptakan suasana yang positif, dan meyakinkan pihak lain tanpa menimbulkan tekanan. Dengan menggunakan teknik komunikasi yang efektif, proses negosiasi yang berjalan itu akan berjalan lebih lancar dan berpeluang besar menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat. Gaya komunikasi dalam proses negosiasi bisa dipahami sebagai cara berinteraksi antar pihak atau kelompok dengan tujuan menyampaikan pesan, mengungkapkan pandangan, dan mencari solusi bersama. Menurut Fisher dan Uri tahun 1981, keberhasilan dalam negosiasi sangat bergantung pada komunikasi yang jujur dan terbuka. Dengan cara ini, kedua bisa saling memahami keinginan dan kepentingan masing-masing. Tipe-tipe gaya komunikasi dalam negosiasi
dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, komunikasi langsung ditandai dengan penyampaian informasi yang jelas dan konkret. Gaya ini biasanya lebih efisien jika waktu menjadi hal yang penting, karena pesan mudah dipahami kedua pihak tanpa salah tafsir. Contohnya, seorang pembeli mobil berkata, "Saya setuju membeli mobil ini dengan harga 200 juta, tapi dengan catatan ada garansi mesin 2 tahun." Kalimat tersebut jelas dan langsung tanpa terbelit-belit. Yang kedua, komunikasi tidak langsung biasanya menyampaikan pesan secara tersirat melalui konteks atau nuansa. Gaya ini lebih sering dipakai dalam budaya yang mengutamakan hubungan baik dan harmoni, seperti di banyak negara Asia. Misalnya dalam sebuah rapat, seorang pengusaha Jepang mengatakan, "Mungkin ide ini bisa kita bahas lagi nanti." Padahal maksudnya sebenarnya adalah menolak tawaran dengan cara yang lebih halus agar lawan bicara tidak tersinggung. Komunikasi persuasif adalah gaya komunikasi yang berusaha meyakinkan pihak lain dengan argumen logis sekaligus menyentuh emosi. Dalam negosiasi, gaya ini sangat penting karena dapat mempengaruhi lawan bicara. Contohnya, seorang agen properti berkata, "Rumah ini memang harganya 500 juta. Tetapi lokasinya strategis, dekat dengan sekolah, dan pusat pembelanjaan. Nilai investasinya akan terus naik." Kalimat itu tidak hanya logis, tapi juga menggugah emosi pembeli. Dalam praktik, setiap negosiator biasanya memiliki gaya bernegosiasi yang berbeda-beda. Ada 3 tipe negosiator menurut Bisnis dan Komunikasi Bisnis tahun 2022. Pertama, ada tipe petarung atau fighter. Negosiasi ini cenderung tegas, dominan, dan berorientasi pada kemenangan. Tipe ini cocok bila keputusannya harus cepat. Misalnya dalam negosiasi tender proyek yang waktunya terbatas. Namun, cara ini bisa merusak hubungan jangka panjang karena pihak lawan bisa merasa dipaksa atau kalah. Kedua adalah tipe kolaborator. Negosiator ini terbuka, suka berdiskusi, dan mencari win-to-win solution. Mereka mendengarkan pendapat lawan dan berusaha mencari solusi kreatif. Contohnya, 2 perusahaan teknologi yang berkolaborasi mengembangkan produk baru agar sama-sama mendapatkan keuntungan. Cara ini bisa menciptakan hubungan jangka panjang yang baik, meski membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan. Ketiga adalah tipe kompromistis. Negosiator ini tipenya mencari jalan tengah agar masalah cepat selesai. Misalnya dalam negosiasi gaji, karyawan meminta 6 juta, perusahaan hanya mampu 5 juta, lalu mereka sepakat di 5.500.000. Dengan begitu, tidak ada pihak yang sepenuhnya menang atau kalah. Hasilnya memang cepat, tetapi kadang kedua pihak merasa belum benar-benar puas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor budaya. Ketika orang dari budaya yang berbeda berkomunikasi, tentunya mereka membawa serta cara berkomunikasi mereka yang khusus melekat pada budaya mereka masing-masing. Seperti contohnya, dalam budaya Barat, mereka lebih to the point dan jelas. Orang bisa memandang komunikasi yang seperti itu sebagai bentuk efisiensi. Sebaliknya, di Asia lebih menghargai kesopanan dan keharmonisan. Cara berkomunikasi yang lebih berbelit dan tidak langsung dianggap lebih sopan dan menghargai perasaan orang lain. Kesalahan berkomunikasi bisa dengan mudah terjadi jika perbedaan ini tidak dipahami secara baik oleh pihak-pihak lain. Kesalahpahaman sering muncul ketika seseorang meyakini bahwa cara berkomunikasi mereka adalah cara yang sama, yang berlaku untuk semua orang tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang, budaya, pengalaman, dan konteks orang lain. Secara keseluruhan, konteks budaya memiliki dampak yang besar terhadap komunikasi. Memahami perbedaan dalam bahasa, ekspresi, dan norma sosial dapat meningkatkan efektivitas komunikasi di tingkat internasional. Adapun beberapa perbedaan budaya yang mempengaruhi gaya negosiasi. Menurut Bisnis dan Komunikasi Bisnis 2022, budaya dari negeri Paman Sam Amerika mempunyai kecenderungan ciri-ciri seperti percaya diri dan lebih mengedepankan profesionalisme. Terus itu kemampuan tawar-menawar mereka yang baik dan minatnya pada pancake system.
Selanjutnya, gaya budaya Jerman mempunyai kecenderungan ciri-ciri seperti gaya yang teliti dan sistematik, persiapan sangat matang, yang kaku dan tanpa kompromi. Penyampaian masalah dan penawarannya juga sangat jelas dan tegas. Geser ke gaya budaya Britania Raya, Inggris mempunyai kecenderungan ciri-ciri seperti amatir yang sangat berbeda sekali dengan gaya Amerika. Kurang adanya persiapan, lalu mereka terlalu ramah dan suka bergaul. Selanjutnya, yang terakhir ada gaya budaya negara tirai bambu Cina yang mempunyai kecenderungan ciri-ciri seperti atensi terhadap wajah diri, yaitu penampilan dan harga diri yang sering ditunjukkan oleh kemewahan. Spesialis negosiator mereka yang memang ahli di bidangnya dalam negosiasi. Lalu dengan rasa curiga mereka terhadap ras barat. Baiklah, materi selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi merupakan segala bentuk tantangan atau gangguan yang menghalangi proses penyampaian pesan secara efektif antara pengirim dan penerima. Beberapa ahli menilai bahwa berkomunikasi dengan tepat bukan hal yang mudah, karena banyak faktor yang menghambat pemahaman bersama. Contohnya seperti suara bising, perbedaan bahasa, atau perbedaan persepsi antara pembicara dan pendengar. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis hambatan komunikasi, yakni yang pertama, hambatan teknis. Terjadi karena kerusakan alat komunikasi, jaringan buruk, atau kesalahan sistem yang mengganggu aliran informasi. Yang kedua, interferensi semantik, yaitu gangguan yang muncul akibat penggunaan bahasa yang tidak tepat, misalnya terlalu banyak istilah teknis atau asing, dialek berbeda antara pembicara dan pendengar, struktur kalimat yang rancu atau simbol yang disalahartikan karena latar belakang budaya yang berbeda. Dan selanjutnya adalah hambatan psikologi, yaitu dipengaruhi oleh kondisi emosi, stres, kecemasan, atau prasangka individu terhadap lawan bicara. Yang selanjutnya adalah hambatan fisik atau geografis, terjadi karena jarak, kebisingan lingkungan, atau kondisi fisik yang menghalangi komunikasi secara langsung. Dan yang kelima, hambatan status, timbul karena perbedaan kedudukan sosial seperti atasan dan bawahan, atau senior dan junior, yang membuat komunikasi tidak setara. Dan yang keenam, hambatan kerangka berpikir, seperti perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan cara pandang menyebabkan pesan diartikan secara berbeda. Dan yang terakhir yaitu hambatan budaya, terjadi karena perbedaan norma, nilai, kebiasaan, dan gaya komunikasi antar individu dari budaya yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu strategi mengatasi hambatan. Yang pertama, pelatihan keterampilan berkomunikasi bisnis. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi perlu mengadakan pelatihan tentang komunikasi persuasif, negosiasi yang saling menguntungkan, dan etika komunikasi yang profesional. Yang kedua tuh peningkatan pemahaman budaya dan bahasa resmi. Dalam konteks multikultural, pemahaman lintas budaya dan kemampuan menggunakan bahasa formal sangat penting agar tidak terjadi salah tafsir. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, pendampingan sebelum negosiasi. Akses terhadap mentor atau konsultan dapat membantu dalam menyiapkan strategi komunikasi, analisis posisi tawar, serta cara penyampaian yang efektif. Dan yang terakhir, strateginya dukungan emosional dan mentalitas kewirausahaan. Pelatihan dan dukungan dari dekan sebaya dapat membantu mengatasi kecemasan, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan pola pikir positif dan tangguh dalam berkomunikasi.